Gara-gara WC jongkok, nikah 3 hari, chat gua ngajak cerai. Jadi istri saya nggak biasa berak jongkok mas, dia geli dan jijik gitu. Saya kadang ngerasa kok begini ya nasib jadi orang miskin, terhina aja gitu. Trauma berak mas, gak bisa berak jongkok. Rasanya gemeter, teriak, histeris gitu. Badannya bau banget kayak anjing basah yang habis kecebur got. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di Hipnotis Uya Kuya. Ini ada Mas Tegar, dan Mbak Isti. Pacaran nih? pacaran. Mas Tegar ini ngerasa katanya Mbak Isti ini jijik sama Mas gitu ya? Iya betul. Gitu? Masa jijik sama pacar ya sih? Oke, ya udah. Sekarang kita hipnotis ya. Mau siapa dulu nih? Oh, Hah? boleh saya. Kamu dulu? Boleh. Oke Mas, geser ke sini. Maju dikit, maju dikit. Oh, maju dikit. Nggak maju, oke. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan yang mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan yang mulut dan tidur. Sebelum kita tanya-tanya, Tegar, saya juga pengen minta doa restu buat teman-teman semua penonton saya yang saya cintai. Karena saya maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN nomor 12. Untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Cara coblosnya adalah, nanti pas pemilu itu ada 4 kertas. Ya, ada 5 kertas di daerah yang ada kabupaten kotanya. Tapi kalau di Jakarta ada 4 kertas. Presiden, DPR RI, DPRD, dan DPD. Nah, untuk kertas surat suara saya warna kuning. Nah, kita buka kertas surat suaranya. Nanti ada banyak sekali lambang partai dan juga nama caleg. Tapi biar mudah, cari dulu nama partainya, lambang partainya. PAN ada di nomor 12. Dia ada di baris ketiga dari atas, 1, 2, 3, di paling kanan. Udah ketemu partai PAN-nya, jangan dicoblos partai PAN-nya. Jadi kalau DPR RI yang dicoblos adalah nama calegnya. Saya nomor 2, Uya Kuya. Coblos di namanya, Uya Kuya. Set. Cukup 1 coblosan, jangan coblos nama caleg yang lain, karena kalau ada lebih dari 1 coblosan jadi tidak sah. Hanya nama Uya Kuya saja. Oke, sudah itu ditutup. Nah, untuk khusus kalian yang tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Pesanggerahan, bisa pilih istri saya juga. Istri saya nyalon atau calon caleg DPRD provinsi. Kertasnya warna biru. Nah, dibuka kertas biru. Cari partai PAN-nya dulu. Partai PAN ada nomor 12. Di sebelah kanan, baris ketiga dari atas. Udah ketemu partai PAN-nya, jangan coblos partainya. Yang dicoblos nama calegnya. Cari nomor 2 di bawah PAN, ada Astrid Kuya. Coblos Astrid Kuyanya. Plus, hanya 1 lubang saja. Di 1 kertas ini tidak boleh ada lebih dari 1 caleg yang dicoblos, biar sah. Jadi jangan semua partai satu nama bukan, salah. Jadi 1 nama saja yang kalian coblos. Cukup Astrid Kuya di DPRD Provinsi Jakarta Selatan. Dan sekarang kita akan langsung mulai. Tegar, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Tegar, ada unek-unek apa nih ke pacar kamu nih sampai kamu ngerasa dia jijik banget sama kamu tuh kenapa? Di Isti ngebet banget mas. Setiap kali ketemu pasti bahasanya pengen nikah. Loh, tadi dia bilang jijik. Gimana sih? Coba gimana gitu? Terus? Iya, terus kan saya capek mas. Apalagi saya kan ada trauma. Lu nggak mau diajak nikah? Saya takut nikah lagi gitu mas. Apa? Dia udah pernah nikah? Takut nikah lagi? Kamu udah pernah nikah? Sudah. Jujur gue nggak tahu loh. Nggak tahu? Gue nggak tahu soal ini. Jadi sifat Isti ini ngingetin trauma di masa lalu gua mas. Sifat Isti ngingetin trauma masa lalu lo? Waktu itu gue pernah nikah 3 hari. Terus cerai gara-gara hal sepele. Nikah 3 hari cerai? Iya mas. Gara-gara apa tuh? Gara-gara WC jongkok. Gara-gara WC jongkok. Gara-gara WC jongkok. Gimana ceritanya coba? Jadi istri saya dulu itu nggak biasa berak jongkok mas. Karena dia terbiasa berak duduk. Oh, dia nggak bisa berjong. Dia berduk. Oke, terus? Dia tuh nggak pernah sama sekali nyentuh kamar mandi gua. Karena dia jijik. Oh, jadi dia kaget tuh nikah sama kamu, ternyata di rumah kamu itu WC jongkok. WC jongkok. Dia geli dan jijik gitu. Dia nggak biasa cebok pakai gayung. Oh, sementara kalau berak jongkok, ceboknya pakai gayung. Mm-mm. Tapi ini masalah ini emang kayak begini ada ya?
Tapi masa gara-gara berak jongkok cerai? Oke, terus? Jadi istri gue tuh nyuruh gue buat masang WC duduk. Sedangkan waktu itu gue lagi melarat. Abis biaya kan buat nikah, belum lagi utang gue. Ya gue nggak mau, terus dia marah gitu. Terus dia tiba-tiba ngechat gue, ngajak cerai. Dicerainya di chat? Bilang gimana? Iya. Ya aku mau cerai aja katanya. Perkara rumah kamu WC jongkok? WC jongkok. Abis itu dia ngechat saya, dia ngilang gitu aja. Ngilang gitu aja? Ngilang gitu aja. Saya pernah sampai beli bangku plastik duduk, terus saya lubangin di bagian tempat duduknya biar dia bisa berak. Biar dia bisa berak duduk? Iya. Terus? Tapi tetap dia nggak mau. Dia nggak mau? Lo udah usaha tuh? Udah mas. Emang kenapa lo nggak beli aja tuh kloset duduk? Ya kan gue lagi melarat mas. Seenggaknya kan udah diusahain, tapi dia tetap nggak mau. Lagi pula kalau saya ganti toilet duduk, saya juga nggak biasa mas sama toilet duduk. Lo nggak bisa berak duduk tuh? Nggak biasa, iya mas. Kadang-kadang saya kalau ke toilet Indomaret, WC-nya duduk, saya tetap jongkok mas. Tetap jongkok? Walaupun ada larangannya, karena saya nggak biasa. Lo kan bahaya tuh, bisa patah ya kan? Lo tetap jongkok? Tetap jongkok, iya. Saya pernah mas, karena udah kebelet, nah saya terpaksa tuh berak di toilet duduk. Toilet duduk, oke. Tapi pas saya berak, pas saya keluar itu tiba-tiba masuk lagi. Oh gitu, kayak ketarik lagi? Kayak ketarik lagi mas. Jadi lo nggak bisa tuh, duduk tuh nggak bisa? Nggak bisa mas. Jadi selama 3 hari lo nikah sama mantan istri lo nggak pernah beol? Ya pernah mas, dia tuh kalau mau berak, dia tuh ke apartemen deket temannya gitu mas. Terus? Ya gue jadi merasa kayak terhina aja gitu, Perkara beol? Perkara berak ya. Apalagi mas kalau sampai keluarga saya tahu nih, pasti malu banget saya mas, cuma gara-gara perkara WC jongkok doang, terus cerai ya. Kayak nggak ada harga dirinya. Sekarang nasib mantan istri lo gimana tuh? Istri saya itu gaya hidupnya hedon banget, mewah. Untung saya cerai sama dia, kalau nggak saya bisa mati melarat mas. Oh mati melarat, serem banget mati melarat. Jadi selama itu saya tuh merasa kayak dijadiin babu, dijadiin budak mas. Sama mantan istri lo? Iya, dibentak-bentak. Ya udah, yang penting udah cerai kan. Nah sekarang hubungannya sama pacar lo yang sekarang tuh apa jadi? Pacar saya sama mantan saya tuh nggak ada bedanya mas. Nggak ada bedanya? Ada bedanya apa? Bisa kok gue berak dalam segala posisi. Oh gitu? Kalau bisa berak jongkok duduk bisa? Bisa dong. Oh tapi lo nggak bisa dong berak nungging? Ya, enggak dong itu. Berak diri emang ada? Berdir. Oke, apa? Gak ada bedanya apa? Samanya di mana, Jo? Jadi pernah mas waktu dia ke rumah saya, dia numpang ke toilet. Pas sampai masuk di dalam kamar mandi, tiba-tiba dia teriak histeris. Nah, terus saya samperin, tiba-tiba pingsan. Iya. Setelah sadar, dia tuh kayak jijik gitu sama toilet di kamar mandi saya. Jadi gara-gara perkara WC di kamar kamu lagi, di rumah kamu lagi? Terus? Iya mas. Nah, jadi setelah kejadian itu, saya jadi trauma, keinget perkara berak yang dulu? Perkara berak yang dulu gitu. Jadi si istri ini setiap kali mau buang air, dia tuh selalu minta anterin saya ke Indomaret depan rumah. Oh gitu? Sampai pernah saya disindir sama orang Indomaret pas masuk, cuma numpang beol doang ya mas, sampai digituin mas. Karena lo nggak belanja? Nggak belanja. Ya lo belanja kayak apa, pura-pura belanja. Gue juga sering beol di Indomaret, di Alfamart, tapi gue pura-pura belanja. Tapi gue juga kalau pas kampanye sering gue beol di rumah warga. Malah warga bangga udah pernah dibeolin tempatnya dia, rumahnya mau ya. Gue berak dalam segala, mau jongkok duduk gue bisa beol dalam segala suasana. Sama lo gue, sama ya kan. Kita harus humble, berak dalam segala posisi harus bisa. Tapi ngomong-ngomong nih, notice jadi ngomongin beol ya. Baru pertama kali gue perasaan ada kasus masalah percintaan tuh hubungannya sama beol gitu. Ya, tapi ini nggak apa-apa, ini fakta, oke. Kadang-kadang saya pernah diledekin tukang parkir. Tukang parkir, di mana? Di Indomaret. Indomaret. Diledekin cie.
habis berak. Padahal yang berak pacar saya, bukan saya cuma nganterin doang. Oh gitu, ya makanya lain kali belanja. Istrinya orangnya orang berada, Mas. Hmm. Jadi saya trauma sama mantan saya yang dulu. Tahunya istri itu sama kayak mantan istri saya yang dulu. Jadi kalau kemana-mana saya itu selalu pakai mobil dia. Pas saya naik mobil dia, sepatu saya disuruh lepas, Mas. Sepanjang jalan itu saya pegangin aja. Oh gitu? Iya, Mas. Terus pas saya duduk di kursinya, itu kursinya dipakai kantong kresek, Mas. Terus disemprotin pengharum ke arah saya. Oh gitu? Iya. Dia kayak jijik gitu sama saya. Bukan kayak gitu, Mas. Saya tuh kan anak mobil. Jadi tuh anak mobil kan harus menjaga banget nih mobilnya nih. Makanya saya pakein kresek gitu ya, biar tetap bersih gitu loh. Bukan gara-gara dianya? Bukan. Saya juga kalau naik mobil saya copot sepatu kok, Mas. Kayak arisan ya? Saya pacaran sama istri itu merasa kayak budak, Mas. Disuruh-suruh terus. Dia tuh gak bisa kerjain pekerjaan rumah. Dia tuh selalu nyuruh saya. Kalau kemauannya nggak mau dinurutin, dia marah, Mas, sama saya. Oh gitu? Iya, Mas. Apa, misalnya apa? Ya misalnya kayak lagi dia belanja, Mas, ke Indomaret, terus barangnya saya yang bawain, saya yang pegangin. Udah kayak kacung saya, Mas. Terus kadang-kadang juga dia suka sering minta dikipasin, Mas. Enggak kok, Mas, saya nggak pernah nyuruh-nyuruh dia ngangkatin belanja saya, ngipas-ngipasin saya. Orang dia yang mau sendiri kok, dia mah emang orangnya baper aja. Saya kadang ngerasa kok begini ya nasib jadi orang miskin. Ya udah, sekarang pengen ngomong apa deh sama istri? Isti, aku tuh sebenarnya pengen banget nikah sama kamu. Cuman aku trauma sama mantan istri aku dulu. Secara kamu itu kan orang yang berada, terus kamu juga nggak suka WC jongkok. Tapi jujur aku tuh sayang sama kamu. Ya udah, kalau gitu dengarkan sugesti gue. Gini, jangan terlalu perasa lah, jangan menyalahkan keadaan kamu orang miskin, dia orang kaya. Itu mungkin perasaan kamu aja, karena tadi saya dengar istri juga bilang nggak pernah merasa begitu. Intinya jangan merendahkan diri kamu sendiri, dan itu yang merendahkan diri kamu sendiri. Karena yang menilai diri kita itu segimana ukurannya ya kita sendiri. Jangan mengeluh, harus percaya diri. Dan masalah beol tadi, jangan jadikan trauma masa lalu kamu menjadikan penghambat dalam hidup kamu. Belum tentu sama. Nanti kita dengerin deh, istri itu kenapa begitu pingsan di kamar mandi, kenapa? Mungkin punya alasan lain. Dan pasangan yang baik adalah pasangan yang mau menerima kekurangan pasangannya, apapun itu, keadaan apapun. Ya udah, tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan bangun. Udah pernah nikah? Nikah siri. Benar. Iya bener. Ya udah, sekarang istri mau duduk sini ya. Nah, sebelum kita introduksi istri, ada nih OHI Fiber yang sering gue konsumsi sama Astrid selama sebulan terakhir. Kalian pengen tahu dong kenapa gue berat badannya bisa turun 5 kilo dalam waktu sebulan? Ini dia, OHI Fiber, minuman serbuk rasa mixed berry yang dapat membantu buat kalian yang memiliki program untuk menguruskan badan. Diminum sebaiknya di malam hari sebelum tidur nih. Nah, satu saset ini dicampur sama 150 ml air, diaduk terus diminum. Selain untuk program diet atau slim, ini juga bisa membuat perut kita jadi berasa kenyang. Karena OHI Fiber ini membantu bagi orang-orang yang susah BAB. Nah, cocok tadi tuh, ya kan? Iya kan? Susah BAB tapi jadi lancar. Tapi ya perkara beol duduk sama jongkok ya kita beda lagi. Oke, OHI Fiber ini membantu pencernaan bekerja dengan baik, membuang makanan-makanan yang tidak diperlukan atau berlebihan di dalam perut. Nah, yang susah BAB dengan minum OHI Fiber ini, BAB jadi lancar. Kalau yang BAB-nya mengejan atau ngeden, dengan OHI Fiber ini, BAB nggak lagi mengejan. Dan yang suka gorengan atau makanan yang kurang serat, kurang suka sayur-sayuran,
OHI Fiber ini bisa menjadi pilihan yang tepat karena OHI Fiber mengatasi hal-hal negatif tersebut. Di samping itu OHI Fiber juga menjadi minuman detox bagi pencernaan kalian. Tubuh tetap sehat, slim, dan pencernaan juga sehat. Terbuat dari bahan-bahan alami, diminum bisa sehari sekali atau 2 hari sekali. Tersedia dalam kemasan isi 5 dan isi 15 per box. Oke, ini bisa didapatkan di marketplace yang kalian bisa cari. Kaulah pahlawan untuk negaramu. Kaulah pahlawan keluargamu. Tetap berjuang walau kau tahan berjuta rindu. Oke, siap? Kamu maju dulu sedikit. Ya, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan untuk orang yang saya sentuh dengan sugesti saya, katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, dan jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, Isti, tadi kamu udah dengar pernyataan dari Tegar. Kamu ada unek-unek apa sama Tegar? Yang diomongin Tegar itu semuanya nggak bener, Mas. Gue nggak mungkin ngelakuin separah itu sama Tegar. Gue cinta sama dia. Ya nggak mungkin gue ngerendahin dia kayak gitu. Sebenarnya tuh yang gue nggak suka tuh sifatnya dia, Mas. Kenapa sifatnya? Dia tuh orangnya jorok banget. Joroknya gimana? Dia tuh orangnya males mandi. Bahkan dia bisa aja tuh 2 hari nyaman gak mandi. Badannya bau banget kayak anjing basah yang habis kecebur got. Oh gitu? Iya, Mas. Apek banget bau badannya. Apalagi kalau dia nggak mandi 3 hari. Lu pernah nggak mandi 3 hari, Gar? Nggak pernah, Mas, bohong ya. Oke. Terus? Terus juga mulutnya juga bau naga, Mas. Oh gitu? Iya. Dan yang paling jorok lagi, Mas, dia suka ngorek-ngorek harta karun. Apa tuh? Upil, Mas. Upil terus? Udah gitu upilnya diuntal-untal tuh, dibulet-buletin. Habis itu dimakan, katanya enak. Terus yang paling parah, Mas, dia tuh suka ngorek-ngorek udel sama kuping. Habis itu dicium-ciumin terus dipeperin ke saya, Mas. Oh gitu? Iya. Nah, terus kalau soal lo pingsan di kamar mandi itu kenapa? Sebenarnya tuh saya pingsan karena bukan karena saya nggak bisa berak jongkok, Mas. Tapi waktu saya berak jongkok, tiba-tiba keluar tikus dari lubang WC-nya. Oh gitu? Iya. Apalagi kalau Mas lihat WC-nya itu jorok banget. Bayangin kayak nggak pernah disikat, banyak lumutnya, kuning-kuning. Atapnya apalagi, Mas, banyak banget sarang laba-laba. Kalau soal mobil, emang bener naik mobil mesti copot sepatu, ada kresek di bawah pantat, itu gimana sih? Itu karena dia orangnya jorok, Mas, nggak bisa ngejaga kebersihan sama kenyamanan mobil saya. Makanya saya itu nyuruh dia begitu. Karena kan saya sayang banget kan sama itu mobil kesayangan saya. Dan asal Mas tahu aja, gara-gara soal kejadian tikus itu saya jadi trauma berak, Mas. Saya jadi gak bisa sama sekali yang namanya berak jongkok. Saya kalau berak jongkok tuh rasanya gemeter, terus teriak, ngejerit, keinget mulu itu sama kejadian itu. Oke, jadi perkara trauma tikus itu jadi, lo kalau BO tuh jadi trauma gitu? Iya, jadi selalu histeris gitu, sampai pingsan saya. Tegar tuh saking joroknya, kamarnya tuh kayak TPS, Mas. TPS? Tempat pemungutan suara? Tempat pembuangan sampah. Oh, kok gue bawaannya caleg tau TPS, disingkat TPS aja gitu ya? Oke. Coblos nomor 2, Uya Kuya dari PAN DPR RI, dan Astrid Kuya nomor 2 juga, DPRD DKI Jakarta, Jakarta Selatan. Terus habis itu gimana kayak TPS, tempat pembuangan sampah? Iya, kayak tempat pembuangan sampah. Bajunya di mana-mana, berserakan, sempak-sempak digantung di mana-mana. Terus juga
kotor banget mas, kamarnya kayak kebun binatang, banyak banget binatangnya. Suka ada kecoa, tikus, semut-semut, banyak banget ya mas. Di dalam kamar itu? Iya mas, kayak kebun binatang mini. Tapi lo sayang gak sih sama Tegar sebenarnya? Sayang mas, gak mungkin saya masih mau sama dia. Padahal kan dia jorok dan saya kan orangnya bersih banget dan jijian. Tapi saya sayang sama dia, makanya saya masih mau sama dia. Terus saya juga bingung mas, kalau saya nikah sama dia, apa saya bisa tahan sama sifat dia yang jorok itu? Oh, iya. Oke. Dia udah mau ngomong apa sama Tegar juga? Tegar, aku harap kamu bisa berubah ya, bisa berubah menjadi lebih bersih lagi. Kan nggak mungkin nanti kalau misalnya kita nikah terus gara-gara kita berantem soal kebersihan doang bisa bikin kita cerai. Aku sayang sama kamu, semoga kedepannya kita bisa tetap bareng-bareng. Ya udah, begitu untuk orang yang sentuh dengarkan saya. Ya susah sih, apalagi kalau pasangan kita sifatnya apa ya, berlawanan dengan apa yang kita suka atau justru yang kita tidak suka ada di pacar kita justru. Nah itu cuman tantangannya itu, kita harus bisa menyesuaikan diri dan emang harus bisa menerima kekurangan pasangan masing-masing. Tapi menerima kekurangan pasangan masing-masing itu bukan berarti kita menyerah begitu aja. Kalau ada komunikasi, dialog, kan bisa kekurangan pasangan kita yang negatif, kita omongin biar kita betulin. Jangan diterima begitu-gitu aja, bulat mentah-mentah, akhirnya kan kasihan pasangan kita jadi sifat negatifnya tetap ada. Selama itu bisa dirubah, kenapa enggak? Nah, itu kamu harus ngomong. Ya udah, itulah gunanya ya. Gunanya namanya komunikasi. Nah, gunanya acara ini juga kayak gini kan. Nanti harus saling ngobrol. Kalau begitu, ya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan yang mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan yang mulut dan bangun. Kamu kenapa jelek-jelekin aku sih? Hah? Emang iya? Udah gini, Mas. Tapi kalau dia denger cerita dia itu, lo jorok banget sih. Iya kan? Ya lo boleh lah tadi ngorek-ngorek udel. Sekarang gue juga suka ngorek-ngorek udel. Tapi ya jangan di depan pasangan lo lah. Iya kan? Kalau kamar kotor jorok kan juga bahaya. Jadi bikin penyakit, terang penyakit. Tuh dengerin. Sampai ada tikus di dalam kamar mandi berarti dia jorok segitu joroknya. Iya kan? Bersih kan gak ada salahnya. Kebersihan kan sebagian dari iman. Ya? Oke? Oke, Mas. Sayang nggak sama pasangan lo? Sayang, Mas. Tegar sayang. Kamu sayang nggak? Sayang. Sayang. Udah mau sayang. Ngobrolin. Jangan lupa guys, buat kalian yang tinggal di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan PMI yang ada di luar negeri, WNI di luar negeri, coblos saya kertas suara-suara warna kuning, cari Partai PAN nomor 12, cari nomor 2, Uya-Kuya, coblos di namanya. Astrid juga DPRD, Jakarta Selatan, Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, Pesanggerahan. Bisa pilih istri saya, kertas surat-suara warna biru, cari Partai PAN, cari istri saya, Astrid Kuya nomor 2, coblos di Astrid. Hanya satu coblosan aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.